Saudaraku, kali ini kita akan memikirkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal 10 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara yang kekasih, kita kembali akan memikirkan tema dalam topik pencobaan, yaitu mencobai Tuhan. Minggu lalu kita sudah membicarakan dicobai oleh diri sendiri. Oke, itu dicobai oleh diri sendiri. Bagaimana akhirnya kita membuat diri kita jatuh. Nah, ini memang sedikit mirip karena pada akhirnya ini sepertinya ada sisi yang berkaitan. Hanya saja mencobai Tuhan dibandingkan dengan dicobai oleh diri sendiri. Mencobai Tuhan ini lebih langsung. Iya, dengan kesadaran yang utuh melawan Allah. Dengan kesadaran yang utuh mau maju memberontak pada Allah. Dicobai oleh diri sendiri seringkali muncul dari kurang mengerti, kurang memahami, tapi kemudian terbawa arus yang salah. Iya, terbawa arus yang salah. Salah mengikuti pengajaran-pengajaran, akhirnya kacau dalam konsep, masuk dan terjebaklah. Pada akhirnya mungkin nanti menjadi mencobai Tuhan, begitu ya. Nah, sekarang yang kita bicara mencobai Tuhan adalah bagaimana langsung menunjukkan satu sikap yang tidak baik, yang tidak bijak. Nah, di sini harus hati-hati, saudara. Nah, jadi mencobai Tuhan harus dimengerti baik-baik. Karena jangan berpikir saudara tidak pernah mencobai Tuhan. Karena nyatanya banyak orang Kristen dengan sengaja ataupun tidak dia mencobai Tuhan. Iya. Dan yang lebih tragis lagi, saudara. Banyak orang Kristen mencobai Tuhan justru menganggapnya sebagai wujud iman Kristen yang benar. Ini aneh ya. Tapi nyatanya begitu tuh. Iya. Karena ini menjadi peringatan bagi kita semua. Agar tidak mudah terjebak sekali lagi pada konsep yang salah. Iya. Yang sering kali mengklaim sebagai hal-hal yang disebut Alkitabiah. Sementara apa yang disebut Alkitabiah nyaris tidak kejelasan juntrungnya. Apa sih Alkitabiah? Apa kalau baca Alkitab terus khotbah Alkitabiah? Oh, hati-hati saudara. Dari Alkitab orang khotbah bisa tafsir macam-macam. Bisa jadi tidak karu-karuan. Karena itu setia kepada Alkitab, setia pada konteks. Kalau saya baca satu ayat sama saudara, tidak berarti saya tidak membaca ayat yang lain. Ini karena keterbatasan waktu saja saya ambil satu ayat. Tapi saya mesti baca ini satu perikop semua. Completely begitu ya. Saya ngerti latar belakangnya, saya ngerti peristiwanya, saya pahami betul-betul, baru saya berani khotbah. Jadi namanya comot-comot begitu ya. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa kita mencobai Tuhan? Mengapa manusia mencobai Tuhan? Ini penting. Ayat 9 menceritakan kepada kita, karena ingin memuaskan hawa nafsu sendiri. Nah, saudara, dalam peristiwa ini adalah peristiwa perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan, ya, di bawah pimpinan Musa. Nah, orang-orang Israel dalam pimpinan Musa, kita tahu, pertama mereka membuat patung tuangan lembu emas. Kami tidak mau Allah. Kami mau Allah seperti yang ada di Mesir. Mereka membuat berhala. Ya. Lalu mereka di sana juga melakukan satu praktek-praktek berhala di Mesir. Duduk, makan, minum, kemudian pada akhirnya mereka melakukan sukaria, sukacita, yaitu pesta seks. Jadi, beberapa kebiasaan-kebiasaan kafir dari Mesir, mereka bawa dalam perjalanan dan mereka praktekkan. Bukan saja mereka membuat patung lembu emasnya tok, lalu menyembah kepada patung itu. Mereka makan minum di dalam wujud penyembahan kepada berhala dan melakukan pesta sukaria, yaitu pesta seks di dalam memuaskan keinginan si setan. Nah, di situ saudara, itu kan sudah jelas-jelas salah ya. Sudah jelas-jelas salah. Tetapi mereka berontak dan melawan kepada ketetapan Allah. Mereka berontak dan tidak rela untuk tunduk kepada Allah yang sudah memimpin mereka keluar daripada tanah perbudakan, keluar daripada tanah Mesir untuk menuju kepada tanah pengharapan Kanaan. Ini kan keterlaluan toh. Tetapi itulah yang mereka lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih, mungkin saudara akan berkata, oh kami tidak sebenarnya seperti itu, kami tidak melakukan seperti itu. Nanti dulu saudara. Mengapa banyak ajaran sesat muncul? Karena mereka mau mencobai Tuhan. Mereka mau meniadakan Tuhan yang utuh itu, Tuhan yang sejati itu. Mereka coba membongkar pasang Tuhan dan mendirikan Tuhan menurut pikiran mereka. Christian Science.
saksi Yehova, Mormon, lalu banyak lagi di dalam lingkungan Kristen sendiri yang nyata-nyata membuat hal yang salah. Children of God, dulu sudah rame-rame geger, bikin pesta seks segala macam begitu ya saudara. Lalu banyak lagi yang aneh-aneh. Dan itu banyak lagi yang aneh-aneh yang saya sebut tadi menjadi semacam sesuatu yang saru sekali karena menyampur di dalam kekristenan dan tidak menyebut diri sebagai satu sekte tertentu. Nah ini yang sering kali menjadi sulit. Nah itu menyampur semua karena semuanya jadi resmi jadi gereja, resmi dalam badan tertentu, resmi menyebut Yesus tapi dalam konsep yang lain. Menyebut Allah tapi dalam konsep yang lain. Nah ini yang sangat menakutkan. Allah yang seperti apa? Kristus yang seperti apa? Allah yang cuma memuaskan hawa nafsumu kah? Iya kan? Hati-hati. Kalau Allah seperti itu yang kau mengerti, pasti bukan Allah yang diceritakan di dalam Alkitab. Itu bukan Allah yang disaksikan oleh Alkitab. Allah yang disaksikan Alkitab adalah Allah yang adil. Allah yang penuh cinta kasih. Dan di dalam cinta kasihnya, Ia mengelus sekaligus memukul orang-orang yang disayanginya. Ia membentuk kita. Alkitab cerita secara komplit. Percaya kepada Tuhan tidak berarti hanya untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan. Iya, mencapai cita-cita saudara. Tetapi sebaliknya juga bisa mengalami derita dan kesulitan. Semua mesti seimbang. Ada cerita dalam Alkitab yang miskin mendapatkan uang. Tapi dalam cerita Alkitab, orang mengalami kesulitan dan penderitaan karena kebenaran. Hati-hati. Jangan salah mengerti. Ada orang yang sepanjang hidupnya menderita miskin seperti Lazarus, tetapi dicintai dan dipilih oleh Tuhan. Tapi ada juga orang seperti Yusuf Arimatea, yang kaya hidupnya dan mencintai Tuhan juga. Nah jadi saudara, bukan fenomena dapat dari doa, dikabulkan, sakit, sembuh, miskin, jadi kaya yang menjadi penting. Itu harus hati-hati. Nah jangan-jangan karena hal seperti ini, lalu saudara mulai marah sama Tuhan, sudah minta tidak dapat, lalu saudara mulai tinggalkan Tuhan. Hati-hati loh. Itu berbahaya sekali. Itu pertanda engkau mencobai Tuhan. Jadi awas, konsep yang salah, lalu saudara berdiri beroposisi dengan Allah. Hati-hati. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Ya, jadi di dalam hal ini kita tidak boleh sekali-kali mengatakan, Tuhan kalau engkau Allah, aku minta seperti ini nih, buktikan. Ya hati-hati loh saudara. Kalaupun Allah masih mengabulkan doamu itu karena cinta kasih dan kemurahannya. Tetapi engkau sedang berdiri dan mencobai Allah, hati-hati sekali. Itu bukan wujud iman yang benar. Tapi kalau engkau memang baru mengenal Allah, kita bisa ngerti. Ya orang baru belajar Alkitab begitu ya. Tapi kalau sudah ngerti Alkitab betul-betul, lalu mau mencobai Tuhan Allah dengan sikap seperti itu, seakan-akan kalau Allah tidak menjawab doamu, kau mau marah sama dia, seakan-akan itu tidak membuktikan dia Allah, betapa mengerikannya. Allah tidak perlu membuktikan diri kepada kita, saudara. Dia Allah sekalipun kita tidak mengakuinya. Dia Allah sekalipun kita meninggalkan dia. Ia tidak berubah hanya karena kita berubah. Pahami baik-baik itu. Nah, saudaraku yang kekasih, karena itu hati-hati. Jangan memuaskan hawa nafsumu seperti orang Israel dalam perjalanan ini. Mereka mau ganti Allah. Allah yang seperti mereka mau. Yang bisa memuaskan hawa nafsu mereka. Keinginan mereka. Seluruh apa yang mereka mau. Hati-hati. Itu bukan Allah yang disaksikan Alkitab. Yang kedua saudara. Di dalam Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Itu diceritakan bagaimana orang-orang Israel menuntut kepada Kristus. Untuk menunjukkan bahwa dia Allah. Buktikanlah bahwa engkau anak Allah. Turunkan api dari langit. Tapi Kristus sedih sekali melihat mereka. Maka dalam Markus 8 ayat 11-13 diceritakan bagaimana kemudian Kristus berkata, bagi bangsa ini angkatan ini tidak ada tanda kecuali tanda Yunus. Tanda Yunus dipahami pada waktu itu adalah sebagai tanda kebangkitan, tanda kemenangan. Itu kemudian dia mengatakan, rubuhkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam tempo 3 hari. Ia berbicara tentang kematiannya dan kebangkitannya 3 hari lagi. Sampai orang lain ngejek. Enak saja, orang bangun puluhan tahu kamu bangun cuma 3 hari. Mana mungkin? Begitu saudara ya. Nah, mereka tidak percaya Kristus, anak Allah yang hidup. Sekalipun mereka telah melihat banyak hal yang Kristus kerjakan. Lalu mereka menuntut satu tanda, tunjukkan kalau engkau anak Allah. Jahat sekali. Waktu Kristus tidak tunjukkan, kenapa? Karena Kristus tidak mau tunduk kepada keinginan manusia yang minta tanda cuma mau memuaskan keinginannya toh. Apakah kalau Kristus turunkan api dari langit lalu mereka akan percaya dan terima Yesus? Tidak. Yesus tahu persis itu. Karena saya percaya kalau memang mereka akan bertobat, Yesus pasti turunkan itu. Karena cinta kasihnya kepada setiap orang, supaya orang boleh diselamatkan. Tetapi Kristus tahu persis kedegilan hati mereka.
Jangankan api dari langit turun, berapi-api pun langit seluruhnya menutupi bumi begitu ya, mereka tetap tidak akan kapok. Itu sebab Tuhan mengatakan bangsa ini lebih degil daripada Sodom dan Gomora. Sodom Gomora di bumi hanguskan, tapi mereka tidak pernah melihat mujizat. Sekalipun orang Israel melihat mujizat, mereka tidak berubah. Mujizat yang dikerjakan Yesus itu kan banjir, saudara, melimpah sampai tidak ada sekarang, dulu sudah ada. Tetapi apa orang Israel bertobat? No. Menyalibkan Yesus? Yes. Pikirkan itu baik-baik. Itulah mahalnya pertobatan. Pertobatan bukan karena fenomena yang bisa dilihat oleh mata. Pertobatan bukan karena satu show atau demo yang kita kerjakan dari satu kekuatan yang supranatural. No. Supranatural itu ada. Tuhan berikan. Itu penting. Good. Tetapi itu tidak akan membuat orang bertobat. Kecuali sentuhan cinta kasih Allah sendiri. Kecuali Roh Kudus menobatkan dia akan dosa. Sehingga dia sadar dirinya ini dosa. Lalu dia insaf. Nah, jadi orang ini mencobai Tuhan Allah. Mencobai Tuhan Yesus. Ayo tunjukkan pada kami. Wah, keterlaluan sekali ya. Ini persis kayak kita mau menguji seorang anak mau diterima sekolah apa enggak. Ayo ikutin tes. Nanti saya lihat kamu tingkat berapa. Lalu kita mulai tentukan. Kan cilaka ini kalau manusia menentukan Kristus itu Tuhan apa enggak. Loh, Tuhan yang mesti menentukan kita ini muridnya apa enggak. Milik kepunyaannya apa enggak. Manusia apa bukan. Tuhan yang nentuin. Ini kan terbalik-balik, saudara. Tetapi coba saudara mulai pikirkan seperti contoh yang sudah saya kasihkan di depan tadi. Bukankah seringkali kita menuntut tanda kepada Tuhan, supaya Tuhan membuat kepada kita tanda kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan hal ini, baru kita mau percaya sama dia. Sekali lagi, kalaupun Tuhan menjawab doamu, jangan pikir itu karena imanmu hebat dan kuat ya. Saudara, itu karena imanmu lemah dan Tuhan ngerti. Jadi jangan salah ngerti. Lalu saudara mulai cerita-cerita kiri kanan, suruh orang lain ikut-ikut dan tiru-tiru yang gak karu-karuan begitu ya. Hati-hati. Jangan kita mendukakan hati Tuhan untuk hal apa yang Tuhan mau tetapkan kepada kita di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berpikir pengalaman-pengalaman yang kita alami itu adalah merupakan kebenaran firman Allah. Nanti dulu, kebenaran kita, pengalaman kita itu kebalangan kita yang alami. Itu indah, boleh kita saksikan. Tetapi pengalaman kita dengan kebenaran Allah itu beda sekali. Kebenaran Allah lebih daripada sekadar pengalaman kita. Ya, pengalaman kita harus tunduk pada kebenaran Allah, bukan dibalik-balik. Yang sekarang ini banyak dibalik-balik begitu ya. Jadi tidak karu-karuan. Sampai pengalaman seseorang dimutlakkan, itulah ukuran, itulah metode. Nah itu bahaya. Itu namanya mencobai Tuhan. Ya, karena mulai menggeser kebenaran firman Allah. Jadi hati-hati. Makanya kalau orang khotbah, saya sarankan jangan khotbah kalau belum banyak jam terbang baca Alkitab baik-baik. Jangan khotbah kalau belum belajar. Hanya nanti jadi salah. Mula-mula sih murni, mula-mula sih baik, lama-lama jadi ngaco. Tapi karena waktu ngaco itu sudah lama jam terbang. Sudah lama jam terbang, artinya sudah lama dan sudah rasa populer, sudah hebat. Mau dikasih tahu, susah setengah mati. Tidak mau lagi. Karena sudah jadi rasa hebat, luar biasa. Nah saudara-saudara kalau mau mulai, belajar dulu baik-baik. Susah-susah tidak apa-apa ya. 3-5 tahun belajar. Iya toh, baru mulai. Ini jangan baru mulai bertobat, baru kenal. Sudah mau meroket, hati-hati loh. Nanti tak sengaja, maksud mula-mula baik begitu ya. Tapi lama-lama karena tidak ngerti, kejeblak. Akhirnya berdiri sebagai orang yang mencobai Tuhan. Tapi tidak pernah rasa kalau itu mencobai Tuhan. Karena kepekaannya kurang. Karena kurang apa? Kurang belajar. Begitu ya, hati-hati. Dalam Mazmur yang ketiga ini kita lihat, Mazmur 78 ayat 56, dikatakan, tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Nah di sini, hal yang ketiga, mengapa seseorang mencobai Tuhan? Karena dia tidak mau memegang atau berpegang atau tunduk atau taat kepada peringatan-peringatan Tuhan. Iya. Mereka mencobai Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketiga hal ini mirip-mirip, hanya pendekatan yang beda-beda, begitu ya. Yang pertama tadi hanya karena ingin memuaskan hawa nafsunya sendiri. Akhirnya mereka memilih berhala. Karena berhala ini cocok sama mereka. Ada pesta seksnya sih, begitu ya. Lalu bikin patung lembu emas, makan, minum, dan seterusnya. Yang kedua tadi, dari segi mencobai Tuhan Allah, karena tidak mau percaya. Ayo tunjukkan buktinya pada kami. Mana mujizatnya? Minta tandanya. Kurang ajar sekali ya. Mereka menuntut dan ingin menguji Allah. Allah ini Allah apa bukan? Wah, keterlaluan saudara. Dan yang ketiga, karena tidak mau berpegang pada ketetapan Allah. Tidak suka. Oh, begitu ketetapannya. Nggak cocok sama maunya saya. Nggak cocok sama gaya hidup saya. Saya tidak mau. Nah, firman Tuhan itu adalah yang cocok sama saya, yang cocok dengan selera saya. Mencobai Tuhan. Hati-hati.
Seringkali Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang tidak cocok sama kita. Karena memang kita apa? Orang berdosa. Nah, Tuhan itu kan suci, kudus, dan sangat mengerti. Lah kita terbatas. Jangan gara-gara keterbatasan kita tidak bisa menangkap anugerah Allah yang gak terbatas, lalu Allahnya mau kita batasi. Cilaka luar biasa. Ya, jadi saudara, manusia mencobai Tuhan karena ingin menggantikan posisi Tuhan. Itu persis peristiwa di Taman Eden. Iya, ingat. Makan buah ini, kalau kau makan kau akan sama dengan Allah. Langsung makan. Wah, itu mencobai Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang jangan makan. Dilanggar juga, dilabrak juga. Gawat sekali. Tak mau tunduk, tak mau taat, tak mau belajar baik-baik. Iya, akhirnya menyakiti hati Tuhan. Nah, karena itu jangan cobai Tuhan, saudara. Mengapa? Kita tidak boleh mencobai Tuhan karena Dia adalah Allah yang menciptakan manusia. Dialah pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kejadian pasal 14 ayat 19 mengatakan kepada kita, Dia Tuhan yang hidup itu. Dia menciptakan manusia dan seluruh alam semesta yang harus tunduk kepada Dia. Bagaimana kita bisa mau mencobai Dia? Wong kita ini ciptaan kok. Tahu diri dikit lah. Tempatkan diri baik-baik. Belajar pasrah, belajar menerima apa yang pencipta kita tetapkan. Bukan berarti terima nasib ya. Oh, lain sekali. Bukan itu maksud saya. Bekerja, berkarya semaksimal mungkin. Tetapi belajar untuk peka mendengarkan pimpinannya. Kalau Dia berikan, bersyukurlah. Kalau tidak, jangan kecewa. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagimu, bagiku, bagi kita. Karena itu, jangan cobai Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha tahu. Ia tahu hati dan pikiranmu. Ia tahu hati dan pikiranku. Ia tahu seluruh perjalanan alam semesta ini. Lah kok kita mau menguji Dia? Kok kita mau mencobai Dia? Kan aneh. Lah kita yang tidak tahu apa-apa, yang taunya terbatas. Mau mencobai Dia yang taunya tidak terbatas. Kita yang tidak mau tahu, mau mencobai Allah yang Maha tahu. Apa ini bukan tindakan gendeng, saudara? Betul ya? Kan begitu kan? Tapi rupanya kita seringkali jadi manusia memang gendeng. Karena akhirnya kita seringkali memperlakukan Allah sepertinya Allah tidak tahu apa yang mesti dikerjakannya. Kita ngajarin Dia, kira-kira begitu ya. Nah, ini bahayanya luar biasa. Jadi jangan, saudaraku. Ya. Yang ketiga yang saya perlu ingatkan juga, jangan cobai Tuhan Allahmu, karena Dia adalah Allah yang memegang masa depanmu dan masa depanku, masa depan seluruh hidup manusia, masa depan dunia ini. Jangan mereka-reka masa depan menurut kehendakmu dan seleramu. Tak bisa. Iya kan? Karena Allah tahu kok mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang cukup, mana yang tidak cukup. Jadi jangan coba-cobalah untuk mencobai Dia. Oke? Yang terakhir dari bagian ini, saudaraku, jangan cobai Dia. Karena apa? Bacaan kita minggu lalu, Yakobus pasal 1 ayat 13. Karena Dia adalah Allah yang tidak dapat dicobai. Jadi jangan kerja sia-sia. Karena apa? Akhirnya hasil yang kita kerjakan cuma membuat kita masuk kepada lumpur di mana kita tidak bisa keluar. Akhirnya kita teriak-teriak. Dan seperti kata Yakobus, maut merenggutmu. Iya kan? Oleh karena itu, saya sangat percaya, hanya orang yang tidak mengenal Allah lah yang akan mencobai Tuhan Allah. Tetapi barang siapa yang mengenal Allah di dalam pengenalan yang utuh, ia tidak mungkin mencobai Tuhan Allah. Jangan-jangan, saudara-saudaraku, engkau sedang mencobai atau sudah mencobai Dia karena kekurang pengertianmu. Cepat minta ampun. Katakan, Tuhan kasihani aku. Aku mau kembali. Aku sudah salah. Aku tidak benar ini. Minta ampun padanya. Berdoa. Amin.